Sudah. Bentar. Belum dipresentasikan ya. Kasih Ababa satu semester ya ini. Nah, Kasih Ababa. 2, 3. Selanjutnya, itu dataran banjir atau floodplain. Secara umum, daerah tersebut memiliki topografi yang datar dengan elevasi yang rendah. Selain itu, daerah terletak di sepanjang tepi sungai, dekat dengan pantai, sehingga rentan terhadap genangan air, terutama ketika pasang laut mencapai puncaknya. Keadaan semakin memburuk ketika pasang laut tinggi bersamaan dengan tingginya aliran air yang berasal dari daerah hulu sungai atau hinterland. Next. Selanjutnya adalah tanggul alam atau natural lake. Akibat dari banjir berkala, sejumlah besar sedimen terbawa dan mengendap di sepanjang sisi kiri dan kanan air sungai. Seiring waktu, endapan aluvium ini bertambah banyak dalam tinggi maupun lebar, membentuk tanggul alami. Oleh karena itu, keberadaan tanggul alami tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa daerah sekitarnya pernah mengalami risiko banjir di masa lalu. Next. Kipas aluvial atau alluvial plain. Kipas aluvial memiliki ciri khas berbentuk kerucut dangkal yang terbentuk dari penumpukan sedimen berukuran beragam, termasuk batu besar, kerikil, kerakal, dan pasir. Ini terjadi di daerah di mana sungai mengalir dan mengalami perubahan signifikan dalam kemiringan dari curam ke datar. Next. Selanjutnya adalah meander dan danau tapal kuda atau Oxbow Lake. Menurut C.R. Tweedale 1975, meander adalah struktur geologi di dataran banjir sungai yang berbentuk kelokan akibat pengikisan tebing sungai hingga mencapai radius tertentu. Nah, wilayah tempat meander terbentuk disebut dengan sabuk meander. Meander ini dapat terbentuk ketika sungai berada pada tahap dewasa atau tua, memiliki dataran banjir yang luas, dan mengalir dengan pola aliran yang tidak teratur karena adanya pembelokan aliran sungai. Next. Selanjutnya adalah critical place. Ketika terjadi banjir, kecepatan tinggi aliran sungai membawa sejumlah besar sedimen. Aliran sungai yang kuat dapat menyebabkan kerusakan pada tanggul, yang kemudian bisa roboh atau kolaps. Ketika tanggul mengalami kegagalan, sedimen dalam jumlah besar akan keluar melalui retakan tanggul dan mengendap di daerah di depan tanggul yang rusak. Biasanya, bagian tanggul yang paling rentan terhadap kegagalan terletak di sepanjang sungai yang memiliki tikungan tajam. Next. Selanjutnya adalah delta. Delta memiliki bentuk seperti kipas aluvial, erat hubungannya dengan kondisi di wilayah aliran sungai yang menyuplai sedimen. Perbedaannya adalah delta terletak di muara sungai yang mengalir ke laut dangkal. Bentuk-bentuk delta yang beragam meliputi delta kaki burung, delta Arput, modifikasi Arput, delta Crusade, dan estuari. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang alam fluvial dalam peta topografi. Dalam peta topografi standar, beberapa fitur bentang alam fluvial, terutama yang kecil seperti gosong sungai dan tanggul alam, sering tidak terlihat. Namun, bentang alam yang lebih besar seperti kipas aluvial biasanya dapat tergambar dalam peta topografi. Pada peta topografi, alur sungai tampak dengan jelas berdasarkan pola kontur khas yang mengikuti jalannya sungai. Aliran sungai ditandai oleh kontur yang menyempit menuju hulu sungai. Next. Dan yang terakhir adalah aplikasi. Daerah-daerah yang termasuk dalam bentang alam fluvial memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Terutama di sekitar aliran sungai, daerah sekitar aliran sungai memiliki potensi untuk digunakan sebagai wilayah pertambangan, didukung oleh sumber daya yang melimpah di sungai, seperti penyediaan air irigasi, sumber air minum, dan material seperti pasir dan batu yang dapat digunakan dalam konstruksi. Namun, selain potensi yang ada, daerah aliran sungai juga membawa risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Analisis geomorfologi terhadap bentang alam ini memberikan informasi tentang kondisi geologi suatu daerah.
yang tercermin dalam pola aliran yang luas dan dalam bentuk-bentuk bentang alam setempat seperti kipas aluvial dan dataran banjir. Analisis ini memberikan wawasan tentang tahap perkembangan dan erosi daerah yang terkait, yang dapat memberikan sumbangan penting dalam perencanaan pengembangan wilayah. Materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Siva. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bentang alam struktural. Bentang alam struktural adalah bentang alam yang terjadi pada permukaan yang mengalami proses adanya proses endogen, di mana berupa tenaga yang berasal dari dalam bumi. Proses endogen tersebut seperti tektonik dan diatropisme. Proses ini mengalami sebuah rangkaian di mana terjadi pengangkatan, penurunan, dan pelipatan kerak bumi, sehingga terbentuk struktur biologi, yaitu lipatan dan patahan. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi suatu daerah tersebut termasuk bentang alam struktural atau bukan, dapat dilihat melalui prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, resistensi. Resistensi ini adalah daya tahan. Daya tahan di mana suatu lapisan batuan itu yang memiliki resisten akan menghasilkan relief yang menonjol, sedangkan pada lapisan yang tidak resisten, di mana lapisan batuan tersebut mudah terkikis, akan menghasilkan relief-relief yang cekung atau berupa lembahan. Yang kedua, ada permeabilitas. Pada permeabilitas ini, atau biasa disebut sebagai sifat kelolosan air, suatu batuan penyusun antar lapisannya itu berbeda. Lapisan yang kedap atau tidak tembus air akan menghasilkan relief dengan alur-alur pengatusan yang rapat. Sedangkan batuan yang sarang, maka alur pengatusannya itu berbentuk jarang. Secara umum, dikatakan bahwa semakin kasar ukuran butiran fragmen penyusun batuan, maka tingkat kesarangannya atau permeabilitasnya itu semakin besar. Namun, bukan hanya pori-pori batuan yang dilihat, suatu kelolosan air juga dipengaruhi oleh sistem retakan atau join dan strap. Yang ketiga yaitu pola aliran. Pada batuan struktural umumnya sangat terkontrol atau dipengaruhi oleh strukturnya. Selanjutnya, macam-macam bentang alam struktural. Struktur biologi pengontrol pada bentang alam struktural ini dibedakan menjadi dataran, di mana pada dataran ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah dan dataran tinggi ini menjadi satu bagian menurut ketinggian atau elevasinya. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki elevasi antara 0 sampai 500 kaki dari permukaan air laut. Sedangkan dataran tinggi adalah dataran yang menempati elevasi lebih dari 500 kaki di atas permukaan laut. Selain itu, ada plateaus. Plateaus itu adalah dataran tinggi yang relatif datar terbentuk di daerah lapisan batuan yang horizontal. Dataran tinggi ini terbelah oleh sungai dan terbentuk bentang alam yang khas. Selanjutnya ada mesa. Mesa itu adalah daerah yang umumnya datar dan pada samping-sampingnya itu berupa tebing yang bentuknya itu lebar sama dengan tingginya. Selanjutnya ada butte. Butte itu sama dengan mesa, memiliki ketinggian yang sama, namun memiliki
ukuran lebar yang lebih kecil dari mesa. Selanjutnya ada monumen. Monumen ini adalah bentuk bentang alam yang berbentuk ramping, di mana tingginya itu jauh lebih tinggi daripada lebarnya. Jadi tidak sebanding antara lebar dan tinggi dari bentang alam itu. Selanjutnya, bentang alam struktural dengan struktur kemiringan. Kemiringan ini umumnya terjadi pada daerah lereng gunung api dan di sekitaran terumbu karang. Kemiringan lapisan sedimen yang demikian tersebut disebut kemiringan adal dengan sudut maksimal 35 derajat. Kemiringan ini ada dua, yaitu yang pertama keusta, yaitu suatu bentang alam yang memiliki kemiringan antar kedua sisi lerengnya itu tidak simetris, di mana sudut yang dihasilkan antara perlapisan dengan arah perlapisannya itu kurang dari 30 derajat. Pada keusta ini, Schwarzkopf memiliki kemiringan lebih curam daripada deep slope-nya. Sehingga pada keusta ini memperlihatkan bentang alam yang tidak simetris. Sedangkan pada Hochberg, ini pada kedua sisinya relatif sama, dengan sudut yang terbentuk antara pelapisan batuan dan arah perlapisannya itu lebih dari 30 derajat. Di mana kelerengan Schwarzkopf dan deep slope ini memiliki nilai yang hampir sama sehingga terlihat seperti simetris antara kedua sisinya. Selanjutnya, tentang bentang alam lipatan. Bentang alam lipatan ini merupakan bentang alam struktural, di mana terjadi karena adanya gaya kompresi atau gaya tekan, dan mengakibatkan bagian punggungan atau antiklin, dan sebagian lagi membentuk sebuah lembahan atau sinklin. Selanjutnya, pada lipatan ini ada struktur antiklin dan sinklin, di mana menampakkan force slope dan black slope yang terdapat secara berpasangan. Bila force slope-nya ini saling berhadapan atau infighting scrap, maka terbentuk lembah antiklin. Sedangkan apabila yang saling berhadapan adalah black slope, maka disebut lembah sinklin. Pada pengairan yang dijumpai pada lembah antiklin adalah pola trellis. Selanjutnya ada struktur antiklin dan sinklin menunjang, di mana bentang alam ini merupakan kelanjutan dari pegunungan lipatan satu arah dan dua arah. Bila tiga force slope saling berhadapan, maka disebut sebagai lembah antiklin menunjang, sedangkan bila tiga black slope saling berhadapan, maka disebut sebagai lembah sinklin menunjang. Selanjutnya ada lipatan tertutup. Lipatan tertutup ini ada dua, yaitu berupa kubah dan cekungan. Pada kubah memiliki penampang seperti berikut. Yang pertama, kedudukan lapisan miring ke arah luar, mempunyai pola kontur tertutup, memiliki pola penyaluran radier dan berupa bukit gembung pada stadia muda, dan sedangkan pada stadia dewasa berbentuk lembah kubah dengan pola penyaluran anular. Sedangkan pada cekungan, bentang alam ini memiliki penampakan sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan lapisan miring ke dalam. Kedua, mempunyai peta kontur yang tertutup. Ketiga, pada stadia muda, pola penyalurannya anular. Selanjutnya, bentang alam dengan struktur patahan. Patahan, atau yang disebut juga sesar, terjadi akibat adanya gaya
tekan yang bekerja pada bumi, sehingga mengakibatkan adanya pergeseran letak kedudukan lapisan batuan. Ada 3 jenis sesar berdasarkan arah gerak relatifnya, yaitu sesar geser, sesar naik, dan sesar turun. Pada bentang alam struktural patahan ini memiliki ciri umum. Yang pertama, beda tinggi yang relatif menyolok pada daerah yang sempit, mempunyai resisten terhadap erosi yang sangat berbeda pada posisi atau elevasi yang hampir sama, adanya kenampang dataran atau depresi yang sempit memanjang. Selain itu, dijumpai sistem gawir, yaitu pola kontur yang panjang lurus dan rapat, adanya batas yang curam antara perbukitan atau pegunungan dengan dataran yang rendah, adanya kelurusan sungai melalui zona patahan dan membelok dengan tiba-tiba dan menyimpang dari arah umum, dan terakhir sering dijumpai kelurusan mata air pada bagian yang naik atau terangkat. Pada sesar ini, biasanya kita mengetahuinya dengan melihat footwall, sama hanging wall. Jika footwall-nya itu mengarah ketika footwall-nya itu terletak di bawah patahan, maka terjadi sesar turun. Dan seperti selanjutnya. Selanjutnya yaitu bentang alam karst. Bentang alam ini terjadi di bawah permukaan atau di atas permukaan yang terbentuk karena adanya perkembangan pada batu gamping atau dolomite sebagai akibat proses pelarutan air. Syarat dalam pengembangan topografi karst sebagai akibat dari proses pelarutan adalah dengan memperhatikan lapisan batuan penyusunnya dan vegetasi yang ada di permukaan. Berikut syarat-syarat yang harus ada dalam perkembangan topografi karst. Yang pertama, terdapat batuan yang mudah larut, yaitu batuan gamping atau dolomite itu. Yang kedua, batuan gamping ini memiliki kemurnian yang tinggi. Yang ketiga, pada lapisan batuan ini mempunyai lapisan yang tebal. Yang keempat, terdapat banyak retakan atau diaklas. Yang kelima, terdapat pada daerah tropis atau basah. Dan yang keenam, vegetasinya itu menutupi lapisan dengan lebat. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi bentang alam karst. Yang pertama, ada faktor fisis. Faktor fisis ini ada 3. Yang pertama ada ketebalan batu gamping. Perkembangan karst yang baik adalah batu gamping yang tebal, dapat masif atau yang terdiri dari beberapa lapisan, dan membentuk unit batuan yang tebal, sehingga mampu menampilkan topografi karst sebelum habis teralukan. Namun, yang paling baik adalah batuan yang masif, karena pada batu gamping berlapis biasanya terdapat lempung yang terkonsentrasi pada bidang perlapisan, sehingga mengurangi kebebasan sirkulasi air untuk menembus seluruh lapisan. Yang kedua, pada faktor fisis ini, porositas dan permeabilitas. Porositas dan permeabilitas ini berpengaruh dalam sirkulasi air dalam lapisan batuannya. Semakin besar porositas, maka semakin lancar dan sehingga proses karstifikasinya itu akan semakin intensif. Yang ketiga, ada intensitas struktur atau kekar. Zona kekar adalah zona lemah yang mudah mengalami pelarutan dan erosi, sehingga dengan adanya kekar dalam batuan, proses pelarutan berlangsung intensif. Kekar yang baik untuk proses karstifikasi
adalah kekar yang berpasangan atau kekar virus. Karena kekar tersebut berpasangan sehingga porositasnya itu tinggi dan permeabilitasnya itu tinggi. Namun, apabila intensitas kekar sangat tinggi, batuan akan mudah tererosi sehingga mudah hancur dan proses karstifikasinya itu terhambat. Yang kedua, ada faktor kimiawi. Pada faktor ini, kondisi kimia batuan dalam membentuk topografi karst diperlukan sedikitnya itu 60% kalsit dalam batuan dan paling banyaknya atau paling diperlukannya itu sebesar 90% kalsit. Kondisi kimia media pelarut dalam proses karstifikasi, media pelarutnya adalah air. Kondisi kimia air ini sangat berpengaruh terhadap proses karstifikasi. Kalsit sulit larut dalam air murni, tapi mudah larut dalam air yang mengandung asam. Air hujan mengikat CO2 di udara dan dari tanah membentuk larutan yang bersifat asam, yaitu asam karbonat dengan rumus H2SO3. Larutan ini sangat baik untuk melakukan batu gamping. Selanjutnya ada faktor biologis. Pada faktor biologis ini terdapat pengaruh dari aktivitas tumbuhan dan mikrobiologinya. Aktivitas tumbuhan dan mikrobiologi ini dapat menghasilkan humus yang menutup batuan dasar, sehingga mengakibatkan kondisi anaerobik, sehingga air permukaan masuk ke zona anaerobik, tekanan parsial CO2 akan meningkat sehingga kemampuan melarutkannya juga meningkat. Selanjutnya ada faktor dari iklim dan lingkungan. Kondisi lingkungan yang mendukung adalah adanya lembah yang besar yang dikelilingi oleh tempat yang lebih tinggi dari batuan yang mudah terlarut tersebut, yaitu batuan gamping. Sehingga kondisi lingkungan seperti itu harus lebih, sehingga pada kondisi lingkungan tersebut itu terjadi secara intensif pada pekekaran batuan gamping ini. Kondisi lingkungan di sekitar batuan gamping harus lebih rendah sehingga sirkulasi air berjalan dengan baik, sehingga proses karstifikasi berjalan dengan intensif. Selanjutnya ada proses pembentukan topografi karst. Proses pembentukan topografi karst ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konstruksional. Secara konstruksional ini juga dibagi dua, yaitu berupa bentuk minor dan bentuk mayor. Pada bentuk minor, yaitu bentuk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita dan hanya bisa melalui pengukuran. Pada struktur bentuk minor ini, yang pertama ada karst split. Karst split ini adalah celah peletusan yang terbentuk di permukaan. Karst split ini sebenarnya merupakan perkembangan dari cellulation tunnel. Bila jumlah karst tunnel ini banyak dan saling berpotongan, maka akan membentuk karst split. Yang kedua yaitu parit karst. Pada parit karst ini adalah alur pada permukaan yang memanjang pada sekitaran parit. Parit karst ini merupakan perpanjangan dari bentuk karst split. Selanjutnya ada palung karst. Palung karst adalah alur pada permukaan batuan yang besar dan lebar dibentuk oleh proses pelarutan. Kedalaman dapat mencapai lebih dari 50 cm. Biasanya terbentuk pada permukaan batuan yang datar atau miring rendah dan dikontrol oleh struktur yang memanjang. Yang keempat, speleothems, yaitu hiasan yang terdapat di dalam gua yang dihasilkan oleh endapan berwarna putih. Bentuknya seperti tetesan air, mengkilat, dan menonjol.
Selanjutnya ada phytokars. Phytokars ini adalah permukaan yang berlekuk-lekuk dengan lubang-lubang yang saling berhubungan. Antara lubang satu dengan lainnya dibatasi oleh tipe-tipe yang tajam, sehingga memberikan bentuk seperti bunga karang pada menara kars atau pineso. Yang keenam ada lapies. Lapies ini adalah bentuk tidak rata pada permukaan batu gamping akibat adanya proses pelarutan, pengerusan, atau karena proses lainnya. Selanjutnya ada bentuk mayor, yaitu bentuk yang bisa dilihat secara langsung. Yang pertama ada dolin. Dolin ini adalah suatu istilah yang merajuk pada suatu lubang yang terbentuk corong pada batuan gamping dengan diameter dari beberapa meter hingga sampai 1 kilometer. Dengan kedalamannya itu bisa mencapai ratusan meter. Berdasarkan genesisnya, dolin ini ada 4, yaitu dolin reruntuhan, dolin selusional, dolin terban, dan dolin aluvial. Selanjutnya ada ufala. Ufala ini adalah ledokan tertutup yang luas yang terbentuk dari gabungan beberapa dolin. Selanjutnya ada polje. Polje ini adalah ledokan tertutup yang luas dan memanjang di daerah topografi kars yang mempunyai dasar mendatar dan dinding sekelilingnya itu terjal. Polje ini terjadi dari gabungan sistem gua yang runtuh dan lantai dasarnya itu biasanya tertutup aluvium. Selanjutnya yang keempat ada jendela kars. Jendela kars ini adalah lubang pada atap gua yang menghubungkan antara ruang dalam gua dengan udara di luarnya yang terbentuk karena atap gua itu runtuh. Selain itu, jendela kars ini dapat pula terbentuk pada tap sungai bawah. Selanjutnya yang kelima yaitu lembah kars. Lembah kars ini adalah lembah yang besar yang terdapat pada lahan kars yang terbentuk oleh aliran air permukaan yang erosi batuannya itu dilalui. Secara umum, lembah ini dibedakan menjadi beberapa 3 dengan sifat yang membedakannya, yakni ada alogenic valley, lembah butah atau bleed valley, dan pocky valley. Selanjutnya yaitu gua. Gua ini adalah serabi atau ruang bawah tanah yang dapat dicapai dari permukaan dan cukup besar bila dimasuki oleh manusia. Selanjutnya yang ketujuh yaitu terowongan. Terowongan juga bisa disebut sebagai jembatan alam, di mana terowongan ini adalah lorong bawah tanah yang terbentuk oleh pelarutan dan pengerusan air yang terjadi di bawah tanah tersebut. Selanjutnya, proses pembentukan topografi kars. Proses pembentukan topografi kars itu yang kedua ada sisa pelarutan. Pada sisa pelarutan ini ada 3, yaitu kerucut kars. Kerucut kars ini biasa disebut sebagai bukit kasih yang berbentuk kerucut dan biasanya berlereng terjal dan dikelilingi oleh depresi yang biasanya disebut sebagai bintang. Depresi ini tertutup dengan mengelilingi bukit sisa yang biasanya terbentuk bintang dan tidak teratur dan terbentuk oleh proses pelarutan sepanjang zona kekar atau patahannya. Yang kedua ada menara kars. Menara kars ini adalah bukit desa atau bukit desa pelarutan dan erosi yang membentuk menara dengan lereng yang terjal, tegak, dan menggantung terpisah satu dengan lainnya yang dikelilingi oleh dataran aluvial. Selanjutnya ada mogote.
Mogote ini adalah bukit yang terjal yang merupakan sisa pelarutan dan erosi. Umumnya, Mogote ini dikelilingi oleh dataran aluvial yang hampir rata. Bentuknya kadang-kadang tidak simetris antara sisi yang mengarah ke arah datangnya angin dengan sisi sebaliknya. Berikut merupakan bentang alam hasil proses karstifikasi. Udah. Udah. Mana Aura mau ditutup? Settingan videoku udah berubah. Bateraiku tinggal 1%. Aduh. Ini sudah jam 5. Masih belum dipotong itu barusan di depan kan? Iya loh. Aura. Iya. Biar tutup bersama dulu. Ayo, cepat. Ini langsung dibikin video. Hah? Depan dibikin video. Ayo. Kamu tutup sendiri aja di mana? Hah? Mau ditutup sendiri langsung ya? Iya. Yang presentasi dengan kelompok. Misalnya aku mau belakang udah itu aja ya. Oh itu tuh. Udah. Baru ada masuk. Udah. Iya. Nah, udah. Sekian penjelasan dari saya dan sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngedit nggak sih ya? Iya. Udah ya langsung aja ya. Ya.